Say goodbye. Good boy. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Hostile Forces. Bercerita tentang seorang mayor pasukan khusus yang diburu oleh anak buahnya sendiri. Cerita ini akan sangat menarik dan menegangkan sehingga tidak usah berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan satu keluarga yang hendak berlibur ke sebuah villa. Orang ini bernama Mickey dan dialah yang mengajak istri dan kedua anaknya untuk liburan ke sana. Namun terlihat kedua anak Mickey yang merasa kesal sebab mereka yakin liburan kali ini akan sangat membosankan untuk mereka. Apalagi di sana tidak ada sinyal sehingga tidak bisa menggunakan internet. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah villa yang dituju. Diketahui villa ini adalah peninggalan ayah Mickey dan villa tersebut berada tepat di tengah hutan. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan makanan berserakan serta bau yang kurang sedap. Di sini Mickey yakin kalau villa tersebut mungkin baru saja disambangi oleh adik Mickey yang bernama Paman Noah. Si istri yang mendengarnya sedikit kesal karena Paman Noah tidak membersihkan dulu villanya sebelum Paman Noah kembali ke kota. Look at how young you looked. And Uncle Noah. You look so much like Dad. Sore harinya terlihat Mickey dan keluarganya yang sedang latihan menembak. Tampak si ibu yang ternyata cukup jago dalam hal menembak karena si ibu dulunya adalah seorang atlet menembak. Setelah itu anak bungsu Mickey yang bernama Jack ingin mencobanya juga, tapi sayang tembakan Jack malah meleset. Malam harinya tampak Jack si anak bungsu yang sedang membetulkan TV di dalam villa. Namun karena Jack tidak bisa, akhirnya Mickey turun tangan untuk membetulkan TV tersebut. Hingga ketika Mickey mengecek belakang TV, ia tampak kaget lalu segera menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Thank you. Setelah kedua anaknya masuk, ternyata Mickey menemukan dua tas yang begitu besar. Satu tas itu berisi uang tunai serta satunya lagi berisi barang haram yang siap edar. Di sini Mickey dan istrinya sadar kalau keadaan pasti sedang tidak baik-baik saja. Kemudian bersamaan dengan itu, Jack serta kakak perempuannya menghampiri Mickey sambil memberitahu kalau ada sesuatu di bawah kamar tidur mereka. Ketika Mickey mengeceknya, ternyata itu adalah Paman Noah yang sudah koi terbungkus plastik. Mengetahui hal tersebut, Mickey dan istrinya segera mengajak kedua anaknya untuk cepat meninggalkan villa sekarang juga. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata mobil mereka sudah dibajak oleh seseorang yang entah siapa. Pada akhirnya, Mickey segera menyuruh keluarganya untuk kembali masuk ke dalam villa dan mengunci semua pintu. Pagi harinya, Mickey dan sang istri tampak siaga karena terlihat mobil milik mereka yang dibajak semalam sudah ada di depan. Ketika Mickey mendekat, ternyata yang membajak mobilnya adalah sekelompok tentara mantan anak buah Mickey dulu. Orang ini bernama Ken yang merupakan mantan kapten pasukan khusus. Sementara yang satunya bernama Franco. Boy, we talking about Noah? Kita akhirnya diberitahu kalau Mickey dulunya adalah mayor pasukan khusus sedangkan Ken dan Franco merupakan anak buah Mickey waktu masih di militer. Di sini Ken mengatakan kalau ia akan membiarkan Mickey dan keluarganya pergi asalkan dua tas yang ada di dalam villa diserahkan kepada Ken sekarang juga. Namun Mickey menolak tawaran tersebut. Kemudian Ken mengatakan kalau Mickey jangan pernah bermacam-macam dengannya apabila nasib Mickey tidak mau seperti Paman Noah. Artinya orang yang sudah menghabisi Paman Noah adalah kelompok Ken dan kebetulan Paman Noah juga merupakan seorang tentara. Go on. Setelah itu, Ken memutuskan untuk mundur sebentar.
Ketika Mickey kembali ke villa, sang istri bertanya kenapa Mickey tidak menyerahkan saja 2 tas tersebut lalu mereka bisa pulang dengan selamat. Mickey menjawab apabila mereka memberikan tas itu kepada kelompok Ken, maka kelompok Ken tetap akan membantai kita. Kemudian Mickey menyuruh istri dan kedua anaknya untuk bersiap karena jalan satu-satunya agar mereka selamat yaitu kabur ke dalam hutan. Setelah itu, Mickey dan keluarganya diam-diam pergi ke belakang villa untuk segera kabur ke dalam hutan. Kembali ke Ken yang ternyata ia baru saja menyewa para tentara bayaran hanya untuk membantai keluarga Mickey. Hingga ketika mereka mengepung villa tersebut, ternyata Ken baru menyadari kalau keluarga Mickey sudah kabur ke hutan. Setelah itu, Ken mengumumkan kepada para tentara bayaran kalau mereka disewa hanya untuk memburu satu orang yaitu Mickey mantan atasannya dulu. Sementara untuk keluarga Mickey itu semua hanyalah bonus bagi mereka yang ingin bersenang-senang. Mendengar hal tersebut, salah satu tentara bertanya kenapa Ken menyewa mereka semua hanya untuk memburu satu orang. Ken mengatakan kalau Mickey bukan orang yang bisa disepelekan, bahkan kemampuannya lebih hebat daripada 5 orang tentara pasukan khusus. Kemudian ada satu lagi tentara yang malah menyinggung Ken. Ia mengatakan kalau Ken seharusnya menyelesaikan masalah ini seorang diri kecuali Ken memang orang yang payah. Mendengar ejekan itu, Ken langsung menodongkan senjata. Bersamaan dengan itu, Franco segera menghabisi si tentara karena ia sudah tidak sopan kepada Ken. Kemudian Ken bertanya kepada yang lain apakah ada yang mau mencelanya lagi. Anyone? Setelah itu, Ken menugaskan 2 orang untuk tetap di dekat villa sementara ia dan yang lainnya akan masuk ke dalam hutan untuk memburu Mickey. Adegan berpindah ke keluarga Mickey yang sekarang terus masuk ke dalam hutan. Setelah cukup lama berjalan, Mickey akhirnya menyuruh keluarganya untuk beristirahat di sebuah gua. Di sini Mickey menyuruh keluarganya untuk jangan kemana-mana sementara ia akan pergi sebentar untuk menyembunyikan kedua tas tersebut. Singkatnya, Mickey telah kembali. Lalu si istri bertanya apa yang akan dilakukan Mickey selanjutnya. Mickey menjawab kalau ia harus memburu kelompok Ken sebelum kelompok Ken mendekat ke arah mereka. Sebelum pergi, Mickey meminta anak bungsunya yaitu Jack agar Jack melindungi ibu dan kakaknya. Setelah itu, Mickey pun berlari untuk memburu kelompok Ken. Adegan berpindah ke salah satu tentara anak buah Ken. Ia dibuat sedikit panik setelah melihat ada pergerakan mencurigakan. Namun tak lama berselang inilah yang terjadi. Phil, report location, damn it. Kemudian Mickey merampas senjata orang tersebut termasuk radio HT miliknya. Di sini Mickey mengatakan lewat radio HT kalau kelompok Ken tinggal tersisa 10. Ken yang mendengar hal itu tentu dibuat tambah murka kepada Mickey. 1 jam kemudian, salah satu anak buah Ken menemukan alat bantu asma yang mana alat tersebut adalah kepunyaan anak perempuan Mickey. Kembali ke keluarga Mickey yang tampak khawatir karena ayah mereka tak kunjung pulang. Lalu Jack berinisiatif akan mencari ayahnya, tapi si ibu langsung menghentikan Jack sebab hal itu hanya akan membuat Jack dalam bahaya. Namun di sini Jack tetap memaksa, tapi untungnya bersamaan dengan itu Mickey akhirnya datang. Di sini Mickey menegur Jack agar ia selalu menuruti perintah ibunya. Here, drink some water. Dad. Malam harinya terlihat salah satu anak buah Ken yang tampak kesal karena dari tadi ia selalu digigiti nyamuk. Hingga ketika orang tersebut lengah tiba-tiba
Pada akhirnya, Mickey berhasil menghabisi lagi satu anak buah Ken dan sekarang tinggal sisa 9 orang. Di sisi lain, anak perempuan Mickey yang bernama Jessica, penyakit asmanya tiba-tiba kambuh. Si ibu dan Jack dibuat bingung karena mereka tidak bisa menemukan alat bantu asmanya. Kemudian Jack nekat seorang diri mencari alat bantu asma tersebut walaupun si ibu sudah beberapa kali melarang. Keesokan paginya, Jack tampak sangat menyesal karena ulahnya yang tidak mau diatur malah membuat Jack menjadi tersesat di tengah hutan. Sementara itu, Ken menyuruh kelompoknya untuk berpencar agar mereka bisa cepat menemukan Mickey. Let's move on. 30 menit kemudian memperlihatkan salah satu anak buah Ken yang berjanggut panjang sedang engak-engok mencari Mickey. Tapi bersamaan dengan itu, Mickey muncul lalu terjadilah perduelan. Di tengah perduelan muncul lagi anak buah Ken berambut merah yang langsung menodongkan senjatanya. Tampak si rambut merah yang walaupun seorang wanita tapi ototnya sama dengan otot milik Ivan Gunawan. Di sini Mickey meminta si rambut merah untuk meletakkan senjatanya. Namun si rambut merah tidak peduli hingga inilah yang terjadi. Kemudian dengan cepat Mickey memutar arah hingga ia berhasil memojokkan si rambut merah. Who's running? Sempat terjadi perduelan tapi pada akhirnya Mickey mampu menghabisi perempuan tersebut. Di balik itu terlihat si ibu dan Jessica yang memutuskan pergi dari gua untuk mencari Jack. Jake! Adegan berpindah ke Jack yang sekarang hampir ketahuan oleh dua tentara. Tapi untungnya bersamaan dengan itu Mickey menemukan Jack. Di sini Mickey sedikit kesal karena Jack lagi-lagi malah membangkang dengan pergi meninggalkan gua. Kemudian Mickey yang merasa akan terpojok, ia pun menyuruh Jack untuk pergi ke arah barat sementara dirinya akan mencoba memancing kedua tentara tersebut ke arah timur. Namun saat Mickey sedang memancing mereka, salah satu tentara malah melihat Jack. Alhasil satu tentara yang memakai baju hitam tetap mengejar Mickey sementara satunya lagi mengejar Jack. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya tentara yang memakai baju hitam berduel dengan Mickey. Sampai di suatu kesempatan, Mickey akhirnya mampu menghabisi tentara tersebut. Kemudian setelah itu, Mickey pun langsung berlari ke arah barat karena ia sadar Jack pasti dalam keadaan bahaya. Di sisi lain, ternyata benar Jack sekarang tengah dihajar oleh satu tentara yang tadi mengejarnya. Di sini Jack dipaksa untuk mengatakan di mana keberadaan dua tas yang dibawa oleh ayahnya, yaitu Mickey. Namun di waktu yang sama Mickey tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata. Kemudian si tentara meminta Mickey untuk menjatuhkan senjatanya apabila Mickey masih ingin anaknya tetap hidup. Mickey yang tidak mau Jack kenapa-napa, ia pun memilih untuk menuruti permintaan si tentara. Tapi ketika si tentara lengah, inilah yang dilakukan Mickey. Say goodbye. Good boy. Adegan berpindah ke si ibu dan Jessica yang masih terus menyusuri hutan. Namun tak lama mereka harus tertangkap oleh kelompok Ken dan mereka segera dibawa menuju villa. Singkat cerita, si ibu dan Jessica terlihat sudah ada di villa dalam keadaan tidak berdaya.
Di sini Ken pun langsung menghubungi Mickey agar Mickey menyerah sebab dua anggota keluarganya sudah mereka tawan. Setelah itu Ken bertanya kepada si ibu apakah dirinya boleh beranu-anu dengan Jessica. Si ibu yang mendengarnya langsung berkata kasar, tapi inilah yang dilakukan Ken. Salah satu tentara meminta Ken agar Ken tetap profesional dan fokus kepada misi mereka. Namun Ken yang merasa diatur, ia malah tanpa ragu menghabisi tentara tersebut. Kembali ke Mickey yang sekarang meminta Jack untuk tetap berada di dekat sungai sementara dirinya akan menyelamatkan ibu dan kakak perempuan Jack. Awalnya Jack tidak mau karena ia ingin tetap bersama Mickey. Tapi Mickey menegaskan kalau untuk kali ini Jack benar-benar harus menuruti perintahnya sebab keluarga mereka yang lain dalam bahaya. Singkat waktu Mickey mulai mendekat ke arah villa. Lalu ia pun mencoba memancing dua anak buah Ken yang sedang berjaga. Sampai di suatu kesempatan Mickey berhasil menghabisi dua anak buah Ken. Kemudian Mickey menembakkan senjatanya ke atas agar Ken mau keluar menemuinya. Terlihat Ken yang sekarang hanya tinggal berdua dengan tangan kanannya yaitu Franco. Di sini Ken bertanya di mana dua tas yang dibawa Mickey dan apabila dalam hitungan ketiga Mickey tidak mengeluarkan tasnya maka ia akan menghabisi istri dan anak Mickey. Namun Mickey menjawab apabila hal itu dilakukan maka Mickey juga akan menembak dirinya supaya tasnya benar-benar tidak pernah diketemukan. Alhasil mereka pun membuat kesepakatan yaitu Mickey boleh memilih salah satu sandera untuk dilepaskan. Sementara Franco akan membawa Mickey menuju tempat tas tersebut berada. Hey, walk. You get your bags. Lalu Ken bertanya siapakah sandera yang mau Mickey lepaskan. Si ibu yang sudah pasrah, ia pun meminta Mickey agar Mickey melepaskan saja Jessica. Namun ternyata Mickey lebih memilih si ibulah yang dilepaskan oleh mereka. Mendengar hal tersebut, si ibu sempat marah karena secara tidak langsung Mickey telah mengorbankan anak perempuannya. Kemudian Mickey menyuruh si ibu untuk tenang dan ia meminta si ibu segera pergi ke dekat sungai tempat mereka dulu sering bermain. Mickey menjelaskan kalau lokasi dekat sungai hanya diketahui oleh si ibu dan apabila ia melepaskan Jessica, maka Jessica tidak mungkin bisa menemukan Jack yang sedang menunggu. Where are Go. Go. Setelah itu, Mickey diperiksa oleh Franco karena sekarang juga Mickey akan mengantar Franco ke lokasi tempat dua tas itu disimpan. Singkat cerita, Mickey dan Franco terus berjalan menuju lokasi tas tersebut. Setelah cukup lama berjalan, mereka berdua akhirnya sampai di lokasi. Bersamaan dengan itu, Franco dihubungi oleh Ken, lalu Ken meminta Franco agar menghabisi Mickey jika sudah menemukan tasnya. Kemudian ketika Franco sedang lengah, inilah yang dilakukan Mickey. Mereka berdua saling berduel habis-habisan sampai pada akhirnya Mickey mampu menghabisi Franco. Setelah itu Mickey segera membawa dua tas tersebut lalu kembali ke arah villa untuk menyelamatkan Jessica. Di sisi lain terlihat si ibu akhirnya menemukan Jack yang masih terus menunggu di dekat sungai. We've got to go. Adegan berpindah ke Ken yang terlihat sedang berduaan dengan Jessica. Di sini Ken mencoba merayu Jessica dengan mengatakan apabila Jessica mau beranu-anu dengannya, maka Ken berjanji tidak akan menghabisi Jessica. Jessica yang sudah pasrah, ia pun mengiyahkan permintaan Ken, namun saat Jessica mendekat tiba-tiba dengan cepat Jessica kabur keluar untuk menghindari Ken, tapi Ken langsung berusaha mengejarnya. Untungnya di waktu yang sama Mickey muncul lalu terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Sampai di suatu kesempatan Ken berhasil menangkap Jessica yang membuat Mickey tidak bisa berkutik. Ketika Ken akan menembak Mickey, inilah yang terjadi sampai Ken kehabisan peluru. Kemudian Ken menantang Mickey untuk berduel dengan tangan kosong dan Mickey pun terpaksa mengiyahkannya.
Awalnya Mickey dan Ken saling jual beli serangan, namun karena Mickey sudah sangat kelelahan, ia pun akhirnya kalah dalam duel tersebut. Setelah itu, Ken mengambil senjata yang tadi dijatuhkan dan sekarang Ken benar-benar akan menghabisi Mickey. Lalu saat pistolnya diarahkan kepada Mickey, tiba-tiba ternyata dari jarak yang cukup jauh si ibu berhasil menembak Ken tepat di bagian dadanya. Kemudian untuk memastikannya Mickey pun melakukan hal ini. Pada akhirnya Mickey dan semua keluarganya berhasil selamat dari buruan kelompok Ken. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun menguburkan jasad Paman Noah dengan layak. I'm sorry about Uncle Noah, Dad. Setelah itu, keluarga Mickey pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, Mickey memasukkan 2 tasnya ke dalam mobil. Lantas istrinya bertanya mau diapakan 2 tas tersebut. Mickey mengatakan kalau barang haramnya akan diserahkan kepada BNN. Sementara untuk uangnya akan dipakai biaya liburan mereka ke Cihampelas. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah berjalan-jalanlah, siapa tahu kalian juga menemukan uang untuk liburan ke Cihampelas. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.